Halo, ya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Kok tiba-tiba datang, mohon maaf ya. Ya, saya mohon maaf karena video Zoom saya yang tadi pagi saya upload ternyata sinyal di sini jelek sekali ya, sehingga terpotong. Oleh karena itu saya pikir saya harus tambahkan beberapa gambaran kata-kata supaya Bapak Ibu bisa visualisasi. Ya, kenapa sistem cari uang? Kenapa bukan Anda yang cari uang? Nah, ya jadi hari ini saya mau coba ngomong sesuatu yang agak sedikit keras. Belum tentu Bapak Ibu senang dengan omongan ini, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh benci saya saat ini, boleh nggak suka sama saya saat ini, tetapi saya sangat berharap setelah Bapak Ibu mendengar dan memahami ini, Bapak Ibu boleh memutuskan apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Oke? Kenapa sistem cari uang? Satu, teman-teman semua, sistem cari uang itu sebenarnya bukan buat kita yang menengah ke bawah. Sistem cari uang itu sebenarnya adalah ciri-ciri atau cara cari uang bagi orang-orang atas, bagi orang-orang elit. Itu sebabnya banyak orang waktu dengar ini nggak percaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang di bawah, ya menengah ke bawah itu sudah didoktrin, ya, udah diajarkan supaya tidak menjadi pintar. Loh, Pak, masa sih? Nah, ini Bapak Ibu. Kita hanya diajarkan untuk sekolah, belajar, lalu kerja, Bapak Ibu. Ini sebuah fakta dan sebenarnya Bapak Ibu sudah sadari. Ya, apa yang kita katakan kepada anak-anak kita, atau mungkin apa yang Anda dengarkan pada saat orang tua Anda mengajarkan Anda. Sekolah yang pintar, setelah itu kerja. Ingat loh, bukan yang bodoh loh, sekarang pintar. Ya, kalau yang pintar saja kerja, lalu bagaimana yang tidak pintar? Ya, nah Bapak Ibu jawab sendiri. Ya, jadi hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu kenapa sistem cari uang, bukan Anda yang cari uang. Karena kalau Anda pakai diri Anda mencari uang, bukan sistem, maka terbatas. You can imagine, kamu Bapak Ibu boleh membayangkan bagaimana kehidupan seseorang yang mengandalkan dirinya sendiri untuk cari uang. Terbatas sekali. Dari 17 tahun hingga 55 tahun, kalau Bapak Ibu kuat tambah lagi 10 tahun, Bapak Ibu masih sanggup, silakan kerja. Tapi coba sebentar, Bapak Ibu renungkan bagaimana dengan orang-orang yang ada di atas. Mereka duduk ngopi, ya, pagi-pagi olahraga, pulang makan sarapan santai-santai, nonton TV, baca koran, baca buku, ya, pergi liburan, tapi mereka punya uang. Why? Kenapa? Karena mereka punya sistem mencari uang buat mereka. Hari ini, Bapak Ibu, saya dari Kreasi 5 Pilar memperkenalkan sebuah sistem cari uang buat Anda. Tapi Bapak Ibu tahu, banyak orang yang lalu skeptis, takut. Wajar saya katakan seperti itu. Dan ketakutan Bapak Ibu juga wajar. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu banyak yang sedang trauma, ketakutan. Karena dulu Bapak Ibu nggak pernah pelajari. Dulu Bapak Ibu tidak pernah disuruh belajar, disuruh percaya saja masukkan uang. Tapi hari ini dengan 35.000 Bapak Ibu selalu disarankan belajar, 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 dan belajar. Lalu Bapak Ibu curiga. Dan itu pun masih menurut saya masih dalam batas kewajaran. Kenapa? Karena ya bisnis yang benar ya harus dipelajari. Ya Bapak Ibu. Tidak ada bisnis di dunia ini yang lahir begitu saja. Nggak ada. Dipersiapkan sedemikian rupa sampai pada akhirnya dia menjadi sesuatu yang besar. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat dulu sebelum adanya laptop, dulu ada komputer ya. Angkatan kita pasti tahu tuh dulu yang kita SMP di tahun 90-an. Wah, itu komputer dulu gede banget ya. Ada yang namanya apa tuh? Bukan flash disk Bapak Ibu. Apa namanya? Kayak disket, disket ya. Ya, angkatan saya tahu itu disket. Wah, itu disket segede gaban Bapak Ibu. Sekarang hilang disket itu ganti USB. Keren nggak? Dulu
PC, personal computer, sekarang jadi laptop. Dari laptop berkembang lagi jadi apa? Tab, Bapak Ibu. Keren ya, Bapak Ibu. Wah, kalau Bapak Ibu hari ini mau berhenti sebentar dan sadar hal ini, saya yakin Bapak Ibu akan tercengang, kaget, terkagum-kagum. Luar biasa ya. 20 tahun doang Bapak Ibu, gak lama. Hari ini kita yang usia 40 tahun, yang 50 tahun, kita ngelihat ke masa lalu itu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Canggih ya. Ya keren banget. Ya, kenapa harus sistem cari uang? Karena kalau Bapak Ibu tidak punya sistem cari uang, maka selamanya Anda tetap ada di situ. Bahkan bukan hanya Anda, keturunan Anda akan tetap ada di situ. Ya, perhatikan dan pelajari semua sistem yang menghasilkan uang bagi orang-orang di atas. Ya, Bapak Ibu pelajarin dan Bapak Ibu boleh lihat apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Ada yang bisa jawab saya? Betul, mereka memiliki Anda. Siapa Anda? Anda adalah alat cari uang buat mereka. Oke, suka tidak suka, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus sampaikan ini. Ya, Anda berpikir tiap hari Anda keluar kerja mencari nafkah buat keluarga, bukan? Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu digaji 10 juta dan Anda menghasilkan hanya 5 juta per bulan buat perusahaan Anda, kira-kira bulan depan Anda ada di mana? Cek diri sendiri, tanyakan diri sendiri, ini benar atau salah. Kalau salah, skip video ini, abaikan Bapak Ibu. Kalau benar, mari kita lanjutin. Tahun 1994, bandingkan teknologi dan kehidupan dengan tahun sekarang 2024. Saya dapat video ini dari beberapa video yang saya dengarkan di YouTube maupun di Instagram. Saya pikir luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali materi-materinya, dan itu membuka pikiran saya, dan lalu saya bandingkan dengan kita punya bisnis Bapak Ibu. Coba bandingkan teknologi di tahun 1994. Coba Bapak Ibu bandingkan sebentar. Ya, kalau di tahun 1994 saya bilang bahwa setiap orang bakal punya kamera di rumah masing-masing. Dari tangannya, di tangan setiap orang bisa ngejepret foto, bisa video. Di tahun 1994 saya bilang begitu, Bapak Ibu percaya nggak? Kalau saya bilang di tahun 1994 akan ada mobil listrik, Bapak Ibu percaya nggak bakal ada motor listrik? Di tahun 1994 kalau saya bilang, Bapak Ibu nanti 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, Bapak Ibu bisa melihat dunia di tempat di mana Anda berdiri saat ini. Anda bisa tahu banyak hal dengan satu kali pencet. Ya ketiklah kali ya. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau saya berkata di tahun 1994, ya, Anda akan punya sesuatu yang luar biasa. Ya, nggak perlu dikasih makan, nggak perlu diajarin, nggak punya nama, ya, yang spesifik nggak ada, tapi dia tahu segala-galanya. Anda bisa tanya apapun sama dia, dan dia bisa jawab. Ya, Google, Mbak Google ya. Iya ya, Bapak Ibu. Kalau kita hari ini berdiri di tahun 1994, Anda akan bilang bahwa itu semua omong kosong. Tapi hari ini kita sudah ada di tahun 2024. Coba bayangkan. Disket tadi berubah jadi USB. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan sekarang udah USB udah nggak kepake, ada cloud. Dulu yang punya dagangan di toko Mangga 2 rame-rame kaya-kaya, sekarang sepi Bapak Ibu. Hari ini mobil listrik, motor listrik ada di mana-mana. Ya kan? Dan Bapak Ibu coba lihat sekarang, betul nggak Bapak Ibu bisa jepret, bisa foto hanya sekali klik di tangan Anda, yaitu kamera di handphone Anda. Siapa pernah sangka Bapak Ibu? Ingat nggak dulu tahun 90-an handphonenya modelnya kayak apa? Pakai tombol dan masih pakai antena. Ya, Motorola, Sony Ericsson tuh dulu. Ya kan? Sekarang coba lihat, boro-boro antena, ya Bapak Ibu. Layarnya aja touchscreen. Wah, keren ya. Dulu kalau punya teknologi slide ini gitu ya, di scroll slide gitu ya, wah keren banget. Sekarang semua orang udah pakai slide.
Bapak Ibu, keren teknologi, ya. Nah, kemajuan teknologi di tahun 2024 itu dianggap sihir di tahun 1994. Jadi semua orang yang ngomong kalau kita bisa balik ke tahun 94 lalu kita ceritakan apa yang ada saat ini ke mereka, mereka akan bilang itu magic, itu sihir, ya. Ini saya juga dapat dari statement dari siapa saya lupa, tapi itu saya dengar di IG juga, di YouTube. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa dengan adanya teknologi ini, Bapak Ibu, ini menjadikan kita orang yang keren saat ini, ya, dibanding tahun 94. Lihat bangunan-bangunan sekarang, lihat jalan-jalan sekarang, luar biasa Bapak Ibu. Yang dulu harus tempuhnya mungkin 3 hari, 2 hari, sehari, sekarang mungkin berapa jam sampai. Tuh Bandung, Jakarta pakai bus setengah jam sampai Bapak Ibu. Ya, jadi kemajuan teknologi di tahun 2024 itu akan dianggap sihir pada tahun 1994. Ya. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana teknologi berkembang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, segala sesuatu ini berkembang itu sejak ditemukan adanya internet. Ya, dengan adanya internet, maka semua jendela dunia ini terbuka. Bapak Ibu bisa tahu apa saja, bisa tanya apa saja, dan bisa belajar apa saja. Apa saja, termasuk yang berguna maupun tidak berguna, yang baik maupun buruk, Bapak Ibu bisa pelajari. Karena semuanya ada di situ. Keren nggak? Bapak Ibu mau apa aja sekarang ada. Bapak Ibu mau belajar masak ada, belajar musik ada, apapun ada, teman-teman. Nggak ada yang nggak ada di internet, semuanya ada. Tinggal Bapak Ibu aja mau belajar yang mana. Saking banyaknya, teman-teman, kita udah nggak tahu lagi mau belajar yang mana. Ya, itu bagi yang bingung. Kalau yang nggak bingung jelas sekali. Dan saya mau kasih tahu satu teknologi di tahun 2024 ini Bapak Ibu yang sedang berkembang. Tapi saat ini dia masih baby. Teman-teman bayangin komputer tahun 94 itu ya bentuknya segede apa? Komputer gede banget ya. Ada kamera, ada PC, ada monitor ya. Sekarang Bapak Ibu lihat dari segede gitu bisa jadi cuma handphone. Ya, keren ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu tahu yang di 2024 ada yang begitu canggih namanya AI, Artificial Intelligence. Ini orang-orang komputer ngerti nih. Ya, Artificial Intelligence. Bapak Ibu ini nggak butuh makan, nggak perlu istirahat. Dia tahu semuanya, dia bisa kerjakan segalanya. Segala-galanya. Dia bisa menggambar, bisa bikin musik, bisa meringkas, bisa bikin PR. Semuanya dia bisa lakukan tanpa mengeluh Bapak Ibu. Dan dia tidak peduli siapa yang suruh. Keren nggak? Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, AI itu saat ini masih baby. Masih sangat kecil sekali. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau dia sudah gede dan dewasa? Kira-kira teknologi akan sehebat apa Bapak Ibu? Jadi hari ini saya mau cerita sama Bapak Ibu. Persiapkan diri Anda. Jangan cuek. Jangan terlalu terlena dengan apa yang Anda miliki, dengan aktivitas dan kesibukan Anda sampai hari ini. Hati-hati, jangan-jangan itu cuman sebuah kamuflase saja Bapak Ibu. Kita disibukkan untuk mencari makan aja tiap hari. Bahkan mungkin kurang nantinya. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu boleh lihat. Ya, kenaikan gaji Anda sama kenaikan kebutuhan pokok Anda, mana lebih cepat? Oke? Selanjutnya, menurut Anda secanggih apa teknologi di 10 sampai 20 tahun yang akan datang? Coba bayangkan sebentar. Secanggih apa? Tuh, Bapak Ibu lihat. Wah, jangan bilang ini animasi loh Bapak Ibu. Jangan bilang ini animasi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat. Ya, tuh. Elon Musk prediksi akan ada 1 miliar robot. Bukan kita aja 280 juta. 1 miliar robotnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Tahu ini, ya. Ini ada di Cina Bapak Ibu. Ya, itu ada di Cina. Ya, Bapak Ibu boleh saya scrollnya kecepatan. Di Cina, kehidupan sangat miris sekali. Ya, itu yang namanya orang kaya menengah atas,
orang atas, menengah, bawah itu udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Yang ada cuma orang atas dan orang bawah, si kaya dan si miskin. Ya, di Hong Kong itu, wow, teman-teman, di sebelah rumahnya kumuh, di sebelahnya satu gedung yang sangat mewah sekali. Ya, nah hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu nih, khususnya member AIR di seluruh Indonesia. Ya, di mana Anda waktu tahun 1994? Waktu Anda dengarkan ini, cerita ini, waktu Anda dengar berita, waktu orang tua Anda ajarkan, waktu mungkin guru Anda, atau mungkin nggak pernah dengar nih, Anda nggak pernah tahu, ya. Nah, itu nggak masalah, ya semua sudah berlalu. Itu nggak penting karena itu masa lalu. Bagaimana kondisi Anda sekarang di tahun 2024? Kira-kira nih, atau seandainya nih Anda mendengar video saya ini di tahun 94, menurut Anda apa penilaian Anda atau Bapak Ibu sekalian tentang saya? Hah? Sama nggak kayak sekarang? Mau ngomong apa Pak Basri ini? Ya, saat ini sekarang Anda mendengar video ini di tahun ini, di 2024 ini kita berbicara tentang kemajuan teknologi 10 sampai 20 tahun ke depan. Secanggih apa kira-kira? Ya, berhenti sebentar, renungkan sebentar dan pikirkan. Dengan kemajuan teknologi sedahsyat itu, sekeren itu, dan Bapak Ibu saya mau kasih tahu, jangan bilang bahwa AI tidak bisa menggantikan Anda loh. Jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu datang ke Alam Sutra, Decathlon, nama tokonya, itu toko olahraga salah satu yang mungkin terbesar saya bilang. Di situ kasirnya udah bayar sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu makan di McDonald, makan ayam, ya di situ Bapak Ibu udah order sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu percaya nggak 10 tahun 20 tahun lagi lebih canggih dari itu? Ya, pakai air Bapak Ibu. Amin ya. Masalahnya apakah Anda punya air? Ya. Mari bersama-sama kita bergotong royong, kita persiapkan diri kita. Ya, kita sama-sama Bapak Ibu di sini. Kita tidak sendirian. PT KLPI tahu bahwa sekarang harus bergotong royong waktunya. Kita nggak bisa lagi sendiri one by one. Nggak bisa, nggak sanggup Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengejar ketertinggalan? Bagaimana Bapak Ibu bisa mengejar orang-orang di elit di atas di situ? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Wah, bagaimana kondisi Anda sekarang? Kira-kira nih, seandainya Anda mendengar video saya ini di tahun 94. Ya, secanggih apa kira-kira di mana posisi Anda nanti? Apakah Anda tetap ingin di posisi ini? Atau Anda ingin bersama-sama kami memiliki sistem yang bekerja untuk Anda dan keluarga Anda? Ya, mau pakai cara kita sendiri? Atau Anda mau jadikan air sebagai kendaraan? Ya, air adalah sebuah sistem cari uang. Seringkali saya ajak teman-teman untuk mempelajari dan memahami sistem ini. Pelajari dan pahami tentang sistem susun rapi, Bapak Ibu. Ya, saya tidak lalu suruh Bapak Ibu berpikir tentang betapa banyak dan betapa besarnya orang. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah dengar Elon Musk itu mau bikin robot 1M tahun 2040. Bapak tahu siapa Elon Musk, Bapak Ibu? Ya, kalau nggak tahu cari tahu. Saya panjang jelasin tentang dia. Ya, pilihannya ada di tangan Anda, mau pakai cara Anda sendiri, atau mau jadikan air sebagai kendaraan. Yang punya resource, punya skill, punya uang, welcome. Kami mau rangkul Anda, kami ajak Anda, mari kita bersatu saat ini. Kita gabung, ya, kita bersama-sama. Ya, buat sesuatu yang dahsyat untuk membantu teman-teman kita yang lain. Ya, jangan percaya semua omongan saya, Bapak Ibu. Ya, silakan Anda pelajarin dan pahami. Setelah itu Anda putuskan untuk berjuang atau tinggalkan air. Pak, saya nggak bakal tinggalin air, Pak. Yang penting saya sudah yes. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda mau cepat atau mau lambat sukses di air? Bukankah Anda setiap hari keluar untuk bekerja, untuk memperkaya orang di atas Anda? Hari ini saya ajak Anda untuk memperkaya diri Anda.
untuk memperkaya semua orang di Member Air. Seperti kami yang hari ini berjuang buat Anda-Anda semua. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu lihat kecanggihan, lihat kehebatan semua itu, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira apakah masih ada yang butuh karyawan saat nanti? Coba bayangkan sebentar yang namanya karyawan. 1 Mei dia demo. Dia minta naik gaji. Dia minta THR ditambah. Cutinya ditambah. Bapak Ibu tahu ketika robot datang, nggak minta cuti. Ya, nggak pakai gaji, maintenance doang Bapak Ibu. Dan kedua nggak pernah ngeluh. Bapak Ibu. Ya, panas baterainya, cabut baterai, ganti baru, kerja lagi. Ya, saya tidak mendiskreditkan yang namanya karyawan. Tapi justru saya mau ajak Anda para karyawan, sebelum Anda di-cut off sama perusahaan, sebelum Anda tidak lagi berguna buat perusahaan, mulailah bangun bisnis air bersama dengan Anda. Ya, pikirkan, pelajari, dan pahami sistem ini. Jangan percaya omongan saya, silakan Anda yang telaah. Ya, mari Bapak Ibu, mau menunggu atau mau berjuang mencapai tujuan kita bersama dengan gotong royong. Ya, air sangat terbuka sekali dengan Anda. Kami menyambut Anda, kami menanti Anda untuk sukses bersama di aplikasi air. Ya, tidak melihat latar belakang, tidak melihat siapapun Anda, ya. Dan kami tidak mau tahu sehebat apapun Anda. Di sini kita semua sama. Kita punya satu goal, tidak ada grup Anda, grup saya, grup siapapun di sini, adanya grup kita. Hari ini semua orang, lepaskan jubah Anda, tinggalkan masa lalu Anda, jangan bangga dengan kehebatan Anda. Tapi mari hari ini kita melebur jadi satu. Kita hebatnya bareng-bareng, kita suksesnya bareng-bareng. Ya, dan biarkan anak generasi muda kita yang akan meneruskan perjuangan ini. Bapak Ibu, saya berharap bukan Elon Musk yang bikin 1 miliar robot. Saya berharap anak-anak kita nanti, keturunan-keturunan kita nanti, yang akan menjadi orang terhebat di abad ini, Bapak Ibu. Ya, menjadi orang-orang yang tidak perlu seperti kita saat ini, tetapi aplikasi air memberikan kesempatan yang sama, memberikan sebuah semangat kepada Bapak Ibu, memberikan sebuah harapan kepada Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, sekali lagi jangan percaya omongan saya. Bapak Ibu boleh pelajari dulu, pahami dulu. Kalau Bapak Ibu sudah pahami dan sudah pelajari, please saya mengerti. Tidak semua orang bisa tahu sampai tuntas. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau ada yang lebih mudah, ada yang lebih simple, ya silakan Bapak kerjakan. Silakan Ibu kerjakan. Tapi kalau hari ini air menawarkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, kesejahteraan sosial bagi seluruh member air Bapak Ibu, kami mengundang Anda semua, mari masuk. Yang sudah masuk, mari kita bekerja bersama-sama. Ya, mari kita berangkat umroh bareng-bareng. Mari kita sukseskan, berikan dana pendidikan buat anak-anak kita yang tidak mampu dengan di cabang inklusif. Ya, sorry kalau video ini tidak sempurna, kalau video ini banyak statement-statement yang salah. Ya, saya akan belajar supaya bisa memotivasi Bapak Ibu tiap hari. Saya tahu tidak semua orang bisa setuju dengan apa yang saya sampaikan, tapi semoga orang yang mendengarkan, yang merenungkan, yang mau belajar dan memahami, ya ini bisa menjadi sebuah titik balik buat Anda. Ya sekali lagi, siapapun Anda, dimanapun Anda, hari ini member air, ayo mari kita bergerak bersama. Ya jangan pusing dengan omongan orang, jangan terlalu mau dengar orang lain ngomong apa. Tapi jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang kebanggaan bagi keluarga Anda. Oke, itu dari saya menyambung saya punya video yang sebelumnya, sorry terputus karena internet jelek. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request untuk video yang teman-teman mau dengar, ya khususnya untuk aplikasi air, silakan mari kita belajar bareng. Ya, salam sehat, salam sukses, salam 5 pilar.